selamat malam berkah dalam. Pada malam hari ini kita akan melakukan perayaan Ekaristi himpunan Santo Yohanes Pembaptis dulu. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan hati dan budi kita dalam menyambut Ekaristi, marilah kita awali dengan doa pembuka terlebih dahulu yang akan saya pimpin. Marilah kita semua menyiapkan hati untuk berdoa. Tepuk dengan Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Terima kasih atas berkat karunia-Mu yang telah mengumpulkan kami, umat lingkungan Santo Yohanes Pembaptis, yang rumah Bapa dan Musiknya dengan keadaan yang baik. Tuhan, pada malam hari ini kami akan melakukan perayaan Ekaristi. Fokuskan pikiran kami agar kami dapat berfokus untuk menyambut perayaan Ekaristi dengan baik, hingga nantinya kami umat-Mu dapat berkarya untuk kemuliaan nama-Mu yang lebih besar. Terima kasih Tuhan. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Baik, kita akan awali dengan doa dengan satu buka, yaitu dengan sepeda yang akan dipandu oleh tim Paduan Sulawesi. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bruder, suster, bapak ibu, saudara-saudari, teman-teman muda, remaja, anak-anak, simbah kakung, simbah putri, selamat malam berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Baik. Apa boleh? Sehat? Rezeki lancar? Utang lancar? Kita pada malam hari ini bersyukur dan bersukacita boleh bersama-sama saudara-saudari keluarga besar umat Katolik lingkungan Santo Yohanes Pembaptis. Semoga di dalam perayaan Ekaristi ini berkat Tuhan dicurahkan untuk kita semua, untuk keluarga dan komunitas yang kita cintai, teristimewa lingkungan Santo Yohanes Pembaptis. Maka mari kita mengawali Ekaristi ini dengan menyadari kehadiran Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Kita mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, orang yang mengandalkan Dikau, Kau perkenankan mengalami kasih setiamu. Semoga kami selalu tekun mendengarkan sabdamu dalam diri Yesus Kristus Putramu. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, katakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Perkara lanjut usia, hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih, dan ketekunan. Demikianlah pula para wanita tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang yang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, mendidik wanita-wanita muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat pada suami, agar sabda Allah jangan dihujat orang. Demikian pula terhadap orang muda. Nasihatilah mereka supaya menguasai diri dalam kelakuan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan di dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak tercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan bicaramu malu. Karena tidak ada hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Sebab sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan harapan kita yang paling bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan penyelamatan kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu rumah miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Maksud tanggapan dengan referen, orang-orang benar akan diselamatkan Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri, dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Orang-orang benar akan diselamatkan Tuhan. Tuhan mengetahui dari hidup orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap bersama selama-lamanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Orang-orang benar akan diselamatkan Tuhan. Jauhilah mereka yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi. Tetapi orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Orang-orang benar akan diselamatkan Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Tuhan Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau yang menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Sudah, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan sabda Tuhan yang kita dengarkan, atau saya ketika merenungkan sabda Tuhan ini, yang menemukan pesan kalau dalam bacaan pertama ini berbicara tentang kebijaksanaan, sedangkan di bacaan Injil ini berbicara tentang kerendahan hati. Kebijaksanaan kalau ditambah dengan kerendahan hati, tentu ini akan membawa banyak berkah. Kalau Bapak Kaling ini bijaksana, bukan? Kalau Bapak Kaling rendah hati, bukan? Luar biasa. Maka Pak Kaling ini akan membawa berkah yang semakin banyak. Kemarin dalam pertemuan ketua-ketua lingkungan ini, para Kaling menceritakan pengalamannya, bagaimana bersama-sama dengan umat lingkungan menghidupi pelayanan. Ada suka, ada banyak sukanya, apa dukanya kemarin ya Pak ya? Sukanya. Kalau di lingkungan sini banyak sukanya, apa dukanya ya Pak ya? Ini koyo suka ya. Ya, ini Bapak Kaling ini perlu didoakan supaya selalu bijaksana dan rendah hati gitu. Karena berhadapan dengan orang banyak itu sungguh-sungguh rahmat ini diperlukan agar bijaksana dan rendah hati. Ada yang cerita, nek tegas engko diomongi diblokir, terus left group gitu. Nek murah hati nanti dikatakan gampangan, apa namanya? Gampangan, manutan, randuwe pendirian, apalagi ya? Limplang, lemah. Maka di sini sungguh-sungguh dituntut kebijaksanaan. Pak Tante ini sudah berapa periode Pak jadi Kaling? Dua periode. Berarti siap nanti ada yang menggantikan ya Pak ya? Iya. 3 periode. Kaling bisa apa 3 periode? Bisa. Yo. Belum diamandemen ya, 2 periode terus jeda dulu nanti jadi lagi.
Tapi kemarin dari ketua keuangan menceritakan bagaimana di pelayanan itu juga menemukan banyak kesulitan. Nek umate gampang itu manut itu membuat ya sukacita. Nek umate angel jantung. ini menambah kesabaran, latihan kesabaran. Tambah sabar betul. Tambah sabar ya. Bahasan berketua lingkungan 2 periode terus harus tambah sabar. Kali. Maka ini ada nasihat untuk apa namanya dari Santo Paulus banyak untuk itu, tapi juga untuk kita semua ya. Tadi yang disinggung Santo Paulus dalam bacaan pertama adalah para lanjut usia. Para lanjut usia hendaklah hidup sederhana. Sudah yang kantong ya putri hidupnya sederhana boten. Hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih dan ketekunan. Simbah kakung simbah putri tekun boten. Semoga berkat-berkat Tuhan tadi dikaruniakan untuk Eyang Kakung dan Eyang Putri. Ini yang kedua yang paling banyak ini. Demikian pula para oh ya wanita tua nanti wanita muda. Yang wanita muda caranya Romo Supri ben begijikan gitu. Ya, para wanita adalah mereka hidup sebagai orang yang beribadah. Ibu-ibu beribadah boten? Beribadah. Jangan memfitnah. Nanti daripada apa namanya masuk surga tapi mulutnya nanti tertinggal di neraka. Jangan menjadi hamba anggur. Ibu-ibu enggak ya. Nah ini maksudnya itu ibu-ibu jangan menjadi hamba anggur biar romonya saja. Iya Rader. Iya. Nah, lalu mendidik wanita-wanita muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Bapak-bapak, ini ibu-ibu mengasihi jenengan boten? Anak-anak, ini ibu mengasihi boten? Nggih, kok karo ketoke terintimidasi. Anak-anak lebih sayang bapak atau lebih sayang ibu? Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya. Rajin boten ibu-ibu? Ini caranya rajin jajan. Baik hati dan taat kepada suami. Taat boten? Nanti kita kali bapak-bapak saya jawab saya ibu-ibu. Bapak-bapaknya main jujur.
Kepingin nek omah ndak dijutai. Betul nggih? Ya, suami. Semoga ini sabda Tuhan ini menjadi pegangan dalam hidup dan nanti anugerah kebijaksanaan bisa diterima oleh kita semua. Demikian pula terhadap orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya menguasai diri dalam segala hal. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat. Yang muda-muda ini, yang sepuh-sepuh, apakah menjadi teladan yang baik? Yang muda-muda ini apakah juga mengikuti teladan baik yang tua-tua? Tergantung. Yang muda-muda, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, memberi kesaksian yang baik. Ada seorang bijak yang mengatakan, wahai anak-anakku, habiskanlah waktumu untuk bermain game. Wahai anak-anakku, habiskanlah waktumu untuk nongkrong-nongkrong di warung kopi. Hai anak-anakku, orang muda, habiskanlah waktumu untuk berbaring sambil scrolling media sosial. Maka kamu akan mendapat masa tua yang sengsara. Semoga di orang-orang muda, anak-anak dikaruniai masa depan yang cerah, masa depan yang baik, diberi kelancaran di dalam studi sampai S3. S3 maksudnya sampai sepuh, sangat sepuh sangat sekali. SD, SMP, SMA katanya S3. Dan ingat, bukan hanya yang dinasihatkan di dalam kitab suci, bukan hanya menjadi pribadi yang pintar, tapi juga pribadi yang bijaksana. Pintar dan bijaksana sama atau beda? Bedanya apa? Kalau pintar belum tentu bijaksana. Kalau bijaksana ada yang mengatakan kalau orang yang pintar itu biasanya benar, tapi kadang-kadang tidak benar. Kalau orang bijaksana itu biasanya pintar dan benar, benar dan benar. Orang pintar itu karena kepandaiannya biasanya memang benar, tapi sok-sok tidak. Ngeri dikandani boleh. Diberi pertanyaan ada saja Cak Lontong itu pernah cerita, saya itu meminta anak saya itu supaya nilai matematikanya bagus. Bahkan saya mengancam anak saya, kalau dia nilai matematikanya tidak bagus, jangan panggil saya bapak.
Lalu kemudian anaknya pulang sekolah habis ujian ditanya, bagaimana nilai matematikanya? Jawabannya, maaf kamu siapa? Nilainya bule. Apa? Memang anak-anak dunia itu lebih cerdik daripada anak-anak. Tapi jadilah pribadi yang pintar dan bijak. Ditambah lagi nanti menjadi pribadi yang rendah. Kalau dipuji jangan sombong. Kalau dihina jangan tumbang. Jadilah pribadi yang rendah hati. Kalau dalam permenungan saya, pribadi yang rendah hati itu pribadi yang menyadari dirinya itu seperti gelas yang tidak penuh. Seorang yang rendah hati itu selalu memberi ruang untuk Tuhan, memberi ruang untuk sesama. Di dalam kebersamaan, orang yang rendah hati, orang yang menyadari hidupnya tidak penuh kalau sendiri, hidupnya akan penuh dan saling mengisi dengan sesama. Hidupnya bisa mengisi sesama dan juga terbuka untuk diisi kebaikan dari sesama. Maka kalau diibaratkan gelas, gelasnya tidak penuh. Yang memenuhi nanti adalah orang-orang yang dikasihi, adalah kekuatan dari Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apapun dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita menyadari ada berkat Tuhan dan juga ada sesama yang menguatkan. Semoga umat di lingkungan Santo Yohanes Pembaptis ini dikaruniai kebijaksanaan dan kerendahan hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, yang meninggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang dibaptis dengan mengenal Kristus dan Rasul, disalibkan dan dimakamkan, dan diberikan kematian, yang naik ke surga dan bersujud pada Bapa yang Maha Kuasa, dari segala dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, setiap Katolik yang khusus, persekutuan para bersuka, menangkan dosa, dan menegakkan kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Allah Bapa kita yang Maha Kasih telah membebaskan manusia dari dosa-dosanya berkat kerahimannya. Atas kesatuan yang kita alami pada hari ini, mari bersyukur dan memanjatkan doa-doa kepadanya. Bagi kita dalam mengikuti kehendak Allah, semoga Tuhan membimbing setiap langkah kita agar kita dapat kembali meniti jalan yang dikehendakinya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi karya kita, semoga segala karya kita berkenan kepada Tuhan dan diberkati sehingga orang yang melihat dan merasakannya menjadi tertarik untuk mengikuti Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita agar tidak menjauhkan diri dari Tuhan, semoga kita tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan yang tidak menghendaki dan membiarkan seorang pun anaknya hilang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi semangat Kristiani yang sejati. Semoga kita tidak sombong apabila berhasil dan juga tidak gampang menyerah manakala menghadapi kesulitan dan tantangan. Marilah kita mohon bagi semua orang yang kita jumpai. Semoga kita dapat menjadi tangan-tangan Tuhan yang melindungi dan menjaga orang yang lemah dan membutuhkan pertolongan, sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi siapapun yang kita jumpai. Marilah kita mohon bagi kita semua. Semoga kita yang berhimpun di sini senantiasa berusaha untuk saling meneguhkan dan menguatkan dalam iman dan berjuang melaksanakan panggilan Tuhan menjadi garam dan terang bagi sesama kita. Marilah kita mohon. Ya Bapa yang Maha Baik, demikian curahan hati kami, keluarga besar lingkungan Yohanes Pembaptis. Semoga Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami dan melimpahi kami dengan berkat dan rahmat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Siapkan persembahan. Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Mulia, pandanglah dan berkatilah roti dan anggur ini yang kami persembahkan sebagai pujian atas anugerah hidup yang kami terima dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan percurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan.
Tuhan ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kita doakan saudara-saudari kami, saudara-saudari kita teristimewa dari lingkungan Santo Yohanes Pembaptis ini yang telah dipanggil Tuhan. Dan untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman Tuhan, terimalah mereka ya Bapa dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari
yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus yang kita sambut, menuntun dan melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Santo Yohanes Pembaptis, marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, sakramen agung Putramu telah meneguhkan kami hamba-hambamu, keluarga besar, umat lingkungan Santo Yohanes Pembaptis sebagai putra-putri kesayanganmu. Semoga hati kami dikobarkan dalam karya kasih sampai Kau satukan dalam kehidupan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi lingkungan ini. Semoga keluarga besar umat Katolik lingkungan Santo Yohanes Pembaptis semakin hidup dalam sukacita. Amin. Semakin dilimpahi berkat dan rahmat rezeki dari Allah yang berlimpah. Amin. Semakin semangat di dalam karya pelayanan. Amin. Semoga Tuhan juga berkenan menganugerahkan berkatnya untuk Pak Tante, semua keluarga yang tinggal di sini yang telah memberi tempat untuk kita. Semoga berkat Tuhan juga hadir di dalam rumah ini, dan siapapun yang tinggal di sini dan boleh datang di tempat ini membawa berkat Tuhan. Terima kasih juga untuk Ketua Lingkungan Pak Tan bawah ini dan juga semua yang telah menyiapkan paduan suara, diakon, lektor, insinyur, semuanya semoga selalu menjadi semangat bagi kita dalam melayani Tuhan. Amin. Mari kita akhiri Ekaristi dengan mohon berdoa. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua teristimewa, keluarga besar umat Katolik lingkungan Santo Yohanes Pembaptis Gubuk, dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Ucapan terima kasih yang terlewat pada Dewan Paroki yang hadir. Ya, setelah ini mungkin ada perbincangan, nanti monggo bisa dilanjutkan. Perayaan Ekaristi sudah selesai, kita hidup dalam kasih Tuhan. Lagu penutup Mars Lingkungan Santo Yohanes Pembaptis. Kita nyanyi dengan semangat ya. Umat lingkungan Yohanes Pembaptis, Tuhan mulia menyatakan pujian, pujian syukur kepada Tuhan, selalu kami panjatkan anugerah Tuhan yang tak berkesudahan.
Kalau ngikut, kalau jalannya jadi tutup kan kalau masuk angin. Apa?